Pemirsa podcast Fakultas Ilmu Pendidikan dimanapun berada, selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya dan Salam Harmoni. Selamat berjumpa dalam edisi podcast pada hari ini 10 Juni 2021 dan kali ini kita mendatangkan salah satu tamu terhormat di Undiksa adalah Bapak Wakil Rektor 2. Selamat siang Pak WR 2. Selamat siang Pak Dekan. Semoga sehat dan tetap semangat untuk membantu Pak Rektor membangun Undiksa. Siap, harus itu. Yeah. Pak WR 2, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut tentang hal-hal yang agak serius, walaupun sebenarnya mungkin selaku Wakil Rektor 2 yang kedua kalinya, tambah pernah menjadi dekan dan lain sebagainya di Undiksa, tentu para pemirsa sudah tahu siapa sebenarnya Pak WR 2. Namun hal-hal yang lebih rinci atau lebih detail mungkin mereka belum tahu dan tentu sangat ingin mereka tahu. Kalau boleh saya minta Pak WR 2 bisa menceritakan tentang riwayat hidup lah, mulai dari kelahiran, lalu berikut mungkin tingkat pendidikan, lalu pengalaman kerja, dan saya dengar memang banyak prestasi yang Pak WR 2 capai, baik waktu jadi dosen biasa, lalu juga ketika memimpin fakultas dan juga Undiksa. Silakan Pak WR 2. Ya Pak Dekan, jadi dari tamat SMA saya sebenarnya bercita-cita mau jadi hakim Pak Dekan. Sehingga saya melamar di Unair. Di salah satunya, kemudian saya melamar di UNUD pilihan kedua di Fakultas Hukumnya. Tapi saya gagal, nggak diterima. SBMPTN-nya. Justru di pilihan di gelombang berikutnya saya diterima di IKIP UNUD, di FKIP UNUD. Pada waktu itu Undiksa ini masih menjadi bagian daripada Udayana. Saya diterima di jurusan PMP dan KN, namanya Sipik Hukum. Sipik Hukum ya, betul. Hukum. Betul. Kebetulan pada waktu itu karena saya senang berorganisasi ya SMA, akhirnya saya selama kuliah saya jadi ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa Termuda di Udayana. Jadi saya semester 3 saya sudah jadi ketua BPM. Mungkin sekarang namanya BEM. Itu. Terus semester 4 saya dapat beasiswa TID, Tunjangan Ikatan Dinas. Ya, karena pada waktu itu Pak Dekan sebagai senior saya di sini, itu ada peluang kita untuk jadi PNS melalui beasiswa TID itu. Akhirnya saya dapat TID dan kebetulan pada waktu itu saya lulusan Pamuncak FKIP. Di angkatan saya dan jadi Pamuncak 2 di Udayana. Jadi pada waktu itu FKIP peringkat 2 Udayana. Kebetulan itu orangnya saya, anak seorang janda yang jualan bumbu dapur keliling desa Pak Dekan. Kemudian akhirnya karena saya dapat beasiswa TID, akhirnya saya diangkat sebagai dosen dan ditugaskan di STKIP Singaraja. Jadilah saya bagian daripada keluarga besar STKIP Singaraja. Nah, sebelum saya prajabatan pada waktu itu, akhirnya saya berangkat studi ke UPI Bandung, dulu masih bernama IKIP Bandung. Ambil S2 pendidikan dasar. Saya adalah peserta program proyek PGSD pertama kali di Indonesia. Itu sehingga saya di sana ambil S2, saya selesai 18 bulan. Kemudian balik lagi, saya istirahat setahun. Saya balik lagi ke UPI Bandung pada waktu itu karena sudah berubah namanya dari IKIP menjadi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ambil S3 Pendidikan IPS dengan konsentrasi pengembangan kurikulum SD. Sehingga
saya kalau Pak Dekan izinkan saya bisa pindah ke PGSD. Ke PGSD sebenarnya gitu. Nah, S3 saya adalah konsentrasi pengembangan kurikulum SD gitu. Jadi latar belakang ke PGSD-nya cukup kental, Pak. Nah, pada waktu tahun 1997 di tahun terakhir saya di S2 IKIP Bandung, itu pertama kali dosen Undiksa mendapatkan program penelitian Toyota Foundation Pak. Sebelumnya belum pernah dapat itu. Dan kebetulan saya diterima pada waktu itu dengan dana yang lumayan. Dan itu menjadi salah satu catatan bagi Undiksa di bidang riset sebenarnya. Karena itu hibah Toyota Foundation bukan sesuatu yang mudah didapat. Karena itu berlakunya Asia Pasifik pada waktu itu. Dan kebetulan saya menjadi salah satu peneliti muda terbaik di kawasan Asia Pasifik. Wah, luar biasa Pak Erdua. Itu karena nasib saja Pak Dekan. Kemudian saya balik ke Bandung, saya selesaikan 2,5 tahun sebenarnya saya mau selesai S3. Tapi begitu mau ujian tertutup istilahnya di sana, kopromotor saya mengalami musibah, beliau meninggal, sehingga ujian tertutup saya di pending, dan saya harus ganti kopromotor, sehingga kopromotor baru ini butuh 6 bulan penyesuaian untuk mempelajari disertasi saya. Sehingga saya tamat 3 tahun di UPI Bandung. Setelah itu saya balik ke Undiksa, mengabdikan diri sepenuhnya di Undiksa sampai sekarang. Dan setelah saya balik dari Bandung, saya sempat jadi dosen teladan di FKIS, di PIS dulu namanya, Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian dan ada beberapa kinerja penelitian yang sebenarnya yang memang saya senangi, dan saya sempat jadi peneliti terbaik Indonesia untuk penelitian dasar di tahun 2006. Wah, kemudian penelitian saya pada waktu itu agak menarik tentang layak Pak Dekan. Tentang layak. Ya, jadi mungkin bagi orang saya pada waktu itu mengusung topik layak modalitas sosial yang diburu dan diharamkan. Sebuah model pendekatan spiritual ala masyarakat Hindu Bali. Jadi mungkin itu menarik. Memang menarik sekali itu. Menarik bagi karena layak barangkali istilahnya di Bali yang banyak dipakai, di luar enggak. Tetapi orang tertarik kepada stigmanya agak negatif. Padahal setelah saya meneliti layak itu negatif sebenarnya. Gitu. Dan mungkin nanti segmen lain kita coba kita bahas itu. Nah, kemudian saya balik ke Undiksa dan sekarang saya punya 4 orang putri Pak Dekan. Saya orang yang paling ganteng di rumah karena saya sendiri laki-laki. Tetapi memang ganteng Pak Erdua. Terima kasih. Kemudian istri saya seorang guru bahasa Inggris di SMP, itu adik kelas saya di STKIP juga dulu. Kemudian selama ini mungkin saya ingin cerita sedikit dengan pemirsa bahwa sebelum setelah saya tamat S3, saya lebih banyak di luar dulunya Pak Dekan. Di luar kampus maksudnya. Tapi tetap menjadi orang kampus dan melaksanakan kewajiban mengajar di kampus. Saya punya satu lembaga LP3M Bali namanya. Itu bergerak di bidang konsultan politik dan pendidikan. Wadah, luar biasa. Sehingga dulu saya sering menjadi konsultan pilkada di Bali maupun di beberapa daerah lain, di Lombok, di Kalimantan, di Jawa Timur khususnya. Dan sempat juga jadi konsultan dana alokasi khusus tahun 2004 pada waktu itu sedang DAK itu. Sehingga itu banyak mengajarkan saya untuk lebih mengenal dunia luar, ternyata begitu adanya. Akhirnya tahun 2007 saya dipanggil oleh pimpinan pada waktu itu, Sudiana dan Pak Rektor sekarang jadi WR2, disuruh balik saya ke kampus untuk full mengabdikan diri dan ditugaskan untuk membuat proposal pendirian S2 Pendas. Sehingga saya pada waktu masih Prof Dantes sebagai Direktur Pasca, saya ditugaskan mengembangkan proposal sampai mengurai candaan mata kuliahnya. Dan akhirnya saya ditunjuk juga sebagai Korprodi awal pertama kali Pendas. Setelah 7 tahun saya di Pendas, disuruh juga lagi mengembangkan S3 Pendas. Kebetulan juga saya yang ada di balik
pengembangan proposalnya tentu atas instruksi Pak Rektor sekarang. Akhirnya S3 S2 Pendas saya adalah portfolio pertama kali selama di 12 S2 tahun Pendas, ya. di S2 sama S3. Jadi 12 tahun saya mengabdikan diri di Pasca sebagai portfolio. Dan banyak prestasi yang diraih oleh Pendas sebenarnya. Makanya saya hanya menunggu aja Pak Dekan kapan meminang saya pindah ke Pendas, itu aja. Itu aja. Karena saya punya core di bidang Pendasan gitu. Kemudian setelah balik ke kampus, saya ditugaskan oleh Pak Rektor menjadi dekan FE pada waktu itu. Itu adalah pengembangan dari Fakultas Ilmu Sosial. Dan harus menangani 2.300 mahasiswa pada waktu itu dengan 3 orang pegawai. Mereka bisa bayangkan itu. Mereka masih ingat itu. Dengan 3 orang pegawai saja betul. Saya menangani 2.300 mahasiswa. Bagi fakultas baru itu tidak ada apa-apanya. Tapi Pak Rektor bilang pada waktu itu, ya katanya kamu ingin tantangan katanya. Ya sekarang saya berikan tantangan sama kamu katanya. Ya astung karo Pak Dekan akhirnya FE bisa berkembang dan bisa seperti sekarang. Dan saya juga sekarang di samping menjadi pembantu Pak Rektor di bidang Sarpras dan sumber daya. Sudah kedua kalinya saya ditugaskan oleh teman-teman di kalangan Forum Wakil Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia yang beranggotakan 174 PTN menjadi ketua forum Pak Dekan. Sampai 2 periode sekarang. Betul. Ini luar biasa lagi nih Pak WR2. 2 periode. Kemudian sekarang juga saya sedang diminta tolong sama daerah kelahiran saya dari Bangli. Saya sudah dari tahun 2015 saya diangkat sebagai ketua Dewan Pendidikan di Bangli. Dan saya juga masih diminta tenaganya sebagai Dewan Pakar Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia, HISPISI. Kita berdua dengan Pak Sukadi, ada saya, ada Pak Sukadi sebenarnya. Dulu ada Prof Bauer, tapi Prof Bauer sudah pensiun sekarang. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan tentang diri saya begini. Ternyata dendam itu nggak selamanya jelek Pak Dekan. Dendam. Iya mungkin. Ini pengalaman saya. Ini saya ceritakan sehingga mungkin teman-teman bisa mengelola itu. Kalau dendam itu kita kelola dengan baik. Itu akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Betul. Buktinya saya masih ingat bagaimana dulu memen saya mengajak saya keliling kampung di Bonyoh itu, jualan bumbu dapur dan kecambah itu. Setiap saat saya ingat itu, saya selalu ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan orang-orang yang dulu sempat mengeluarkan kata-kata mungkin katanya hinaan lah atau cemoohan lah pada saya. Saya selalu ingat kata-katanya. Tapi saya ingin membalas kata-katanya itu. Saya ingin merubah kata-katanya itu untuk membuat mereka menyesali mengeluarkan kata-kata itu. Setiap saya buka buku, saya ingat itu. Bagaimana orang mencibir, bagaimana orang mungkin menghina lah. Tapi saya nggak ingin menghina balik itu. Saya gunakan itu sebagai motivasi agar saya lebih giat belajar. Kebetulan salah satu buktinya Pak Dekan tahu saya menjadi salah satu guru besar termuda mungkin di Bali mungkin katanya. Umur 36 tahun saya bisa dianugerahi guru besar oleh Pak Presiden. Itu bukan karena saya hebat Pak Dekan. Itu karena mungkin Tuhan sayang dan kasihan pada saya sebenarnya. Bukan karena kehebatan saya. Saya lebih meyakini bahwa itu karena belas kasihan Tuhan. Karena mungkin sudah tidak tega melihat seorang Lasmawan menderita terus. Mungkin itu Pak Dekan. Saya ceritakan secara singkat aja. Nanti kalau saya cerita lebih banyak saya nangis lagi Pak Dekan. Mohon maaf Pak WR2 kalau pertanyaan saya membuat Pak WR2 harus mengingat masa lalu yang barangkali tidak terlalu menyenangkan begitu. Satu hal mungkin Pak Dekan, saya ingin nambahkan ini biar ini pengalaman gitu. Karena saya punya pengalaman di bidang konsultan pilkada Pak Dekan. Konsultan pilkada karena kan saya punya NGO tuh yang bergerak di bidang konsultan politik dan pendidikan. Karena saya sering mengkonsultani paket-paket pilkada.
Sehingga tahun 2010 saya sempat mencoba adu peruntungan Pak Dekan. Calon jadi wakil bupati. Sebagai calon wakil bupati. Di daerah kelahiran saya. Ya akhirnya uang saya habis. Jadi wakil nggak jadi. Nggak jadi. Jadi saran saya sama teman-teman ya kalau sudah di bidang pendidikan ya tekunilah pendidikan. Jangan berpikir ke arah lain. Karena arah yang lain belum tentu akan sesuai dengan kita. Coba mungkin kalau uang yang saya gunakan untuk pilkada itu saya gunakan untuk membangun sekolah, mungkin sekarang saya sudah punya sekolah besar Pak Dekan. Karena nggak sedikit saya keluarkan pada waktu itu. Kebetulan, hanya mungkin begini, uang yang saya kumpulkan pada waktu itu dan saya habiskan untuk pilkada, itu juga saya dapatkan dari menjadi konsultan pilkada. Menjadi konsultan pilkada. Sehingga saya percaya dengan omongan memen saya gitu. Kalau kamu dapat uang di sabungan ayam, maka akan habisnya di sabungan ayam katanya gitu. Jadi itu pada ini saya ingin mengingatkan teman-teman, sudahlah kalau sudah jadi jadi guru ya jadi guru lah yang baik. Jangan lagi melirik ke yang lain karena belum tentu lirikan itu benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak Dekan. Baik Pak WR2, ada 2 hal menarik yang Pak WR2 sampaikan tadi. Mohon maaf kalau ini menyebabkan Pak WR2 lagi menggali masa lalu, tetapi pada zaman itu barangkali tidak hanya Pak WR2 yang mengalami hal seperti itu. Banyak teman-teman dan barangkali saya juga tidak terlalu jauh berbeda. Jangan-jangan saya malah lebih menderita lagi. Karena saya pernah katakan mungkin tidak ada orang yang lebih menderita dari saya. Itu perasaan saya. Gitu. Mungkin Pak WR2 juga merasakan hal seperti itu. Begini Pak WR2. Ada anak-anak yang bertanya bahwa banyak sekali orang-orang yang menderita di masa lalu menjadi sukses sekarang. Atau di masa yang akan datang. Lalu orang bertanya, apakah untuk sukses itu harus menderita dulu ya? Gitu. Bagaimana Pak WR2 melihat hal itu? Kedua-duanya menurut saya kurang pas Pak. Gitu ya. Karena begini, sukses itu adalah diri kita. Ini mungkin perlu dipahami oleh kita semua. Dalam perspektif dan stigmatisasi pemikiran saya, sukses itu adalah diri kita. Artinya apa? Kalau kita menginginkan sesuatu berubah pada kedirian kita, maka ubahlah diri kita. Tidak perlu kita menderita dulu. Jika toh kita menderita karena situasi dan faktual alam, ya itulah garis tangan. Tetapi satu hal yang perlu diklarifikasi, untuk jadi sukses tidak harus menderita dulu. Nah, kalau toh ada penderitaan, tinggal bagaimana kita mengelola derita itu menjadi sebuah motivasi. Itu yang penting. Seperti yang saya bilang tadi, dalam pemikiran saya dan kesimpulan hidup saya, dendam itu nggak selamanya jelek. Tidak selamanya jelek. Tinggal bagaimana kita mengelola dendam itu menjadi suatu motivasi agar melecut kita bisa berbuat lebih baik. Mungkin kalau saya tidak semat mengelola dendam itu bisa terpuruk. Bahkan saya mungkin jadi sampah masyarakat. Betul. Jadi poinnya adalah sukses itu adalah diri kita. Artinya kita mau jadi apa? Ya tanya pada diri kita, lihat pada diri kita. Karena begini, saya melihat selama ini terutama kita termasuk di dalamnya, kita terlalu asik melihat orang lain. Dan kita agak kekurangan waktu melihat diri kita. Yang terjadi apa? Kita lebih mudah menjudge orang lain, menilai orang lain, tapi tanpa pernah kita bisa menilai diri kita sendiri. Padahal kunci sukses itu adalah bagaimana kita melihat, memotret diri kita untuk melangkah dan meraih peluang sukses itu. Itu adalah pemikiran saya. Jadi mendengar Pak WR2 bicara seperti itu kok kayaknya saya bicara dengan seorang psikolog. Ini pengalaman hidup saja. Pengalaman hidup sebenarnya. Pak WR2, ketika saya bertanya kepada Pak WR1, jadi Pak WR1 tempo hari juga mengatakan tamat S1 itu beliau bekerja di luar perguruan tinggi juga, bahkan di perusahaan begitu. Beliau katanya jika dibandingkan pendapatan jadi perguruan tinggi ini barangkali jauh lebih banyak gitu. Tetapi beliau lebih memilih kembali ke kampus gitu, bukan kembali. Jadi beliau lebih memilih ke kampus karena ada hal-hal yang memang menurut beliau lebih bernilai. Gitu. Nah Pak WR2 juga begitu. Kan tempo hari pernah keluar jadi ke politik begitu dan pernah juga ikut sebagai calon wakil bupati pada waktu itu.
Dan akhirnya Pak Werdua juga merasa lebih pas atau gimana memilih ke kampus kembali. Dan apakah itu membuat Pak Werdua menjadi lebih nyaman sekarang daripada kalau terus melanjutkan hal itu di luar kampus? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kenyamanan, tentang kebahagiaan, itu sebenarnya kita berbicara tentang diri kita. Bahagia, nyaman itu bukan ditentukan oleh banyaknya uang yang kita miliki, bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang berpura-pura berteman dengan kita, bukan disebabkan karena mewahnya rumah yang kita tinggali, bukan disebabkan karena tajirnya kendaraan mobil yang kita miliki, yang kita naiki, bukan. Kenyamanan dan bahagia itu berpulang pada bagaimana konstelasi nilai diri kita. Dan bagi saya menemukan bahagia dan nyaman itu di kampus. Jadi kalau diibaratkan dengan isi kantong, mungkin sekarang isi kantong saya nggak sebanyak pada waktu dulu saya jadi konsultan. Jadi konsultan politik itu enak gitu. Kalau kita berorientasinya materi. Tetapi tingkat stres dan risiko yang kita tanggung itu berbanding lurus juga. Dengan pendapatan. Tetapi setelah saya kembali ke kampus, di mana kampus ini adalah rumah kedua saya. Karena saya memang dilahirkan di kampus ini apalagi. Justru bahagia dan nyaman saya temukan. Karena di kampus ini juga sudah begitu baik dengan saya. Kampus ini memberikan jodoh bagi saya. Dan memberikan ibu dari 4 putri saya. Yang sampai detik ini mendampingi saya dalam pasang surutnya kehidupan ekonomi saya. Bahkan kalau boleh saya cerita, saya sangat bersyukur memiliki istri seperti dia. Kenapa? Karena pada waktu saya studi S3, dan mungkin Pak Dekan perlu tularkan nanti bagi dosen-dosen muda di PIP. Saya ambil S3 itu golongan 3A Pak Dekan. Masih muda. Dan asisten ahli Pak Dekan. Asisten ahli. Itu enggak ada di Undip Samil itu di zamannya saya. Saya tinggalkan anak saya yang pertama itu masih 4 hari, masih merah. Hanya dengan gaji 273.000 Pak Dekan, masih ingat. Dan pernah pada waktu itu saya ujian di Bandung, karena istri nak mau ganggu saya, maka dia gadekan itu rumah saya untuk membawa anak berobat ke rumah sakit. Dan dia nak mau mengganggu saya. Sehingga saya pulang, saya lihat anak saya sudah pakai perban karena tangannya patah, jatuh, bermain. Dan saya tanya dari mana dapat uang. Karena pada waktu itu untuk beli susu anak udah habis itu. Dengan gaji 272.000 berapa. Pas istri juga segitu juga karena sama-sama golongan 3A pada waktu itu. Dia bilang sertifikatnya tak gadein katanya. Makanya sampai sekarang saya sering kadang-kadang ini pakai joke sama anak-anak gitu. Tahu nak kalian bahwa dulu mama sama papa gadein sertifikat loh untuk besarin kalian. Maka mestinya kalian sekarang belajar dengan baik. Jadi saya berharap dan sangat berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan telah kirimkan seorang wanita yang bisa menerima saya apa adanya pada karena saya yakin saya banyak kekurangan, tapi dia bisa melihat kelebihan saya, tidak memasalahkan kekurangan saya. Ini tuh Pak Dekan. Mari belajar dari iklannya Teh Sariwangi. Jangan pendam sesuatu yang justru akan memupuk dendam dan betul. Komunikasikanlah semuanya. Ayo bicara.